Yang kita geser adalah objeknya. Jadi kalau orang meningkatkan daya beli, itu kalau dalam pajak penghasilan, PTKP-nya harus kita naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Naura di podcast Secret Story. Dan teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait isu naiknya PPN menjadi 12% di Indonesia yang nantinya itu akan dilakukan pada per Januari 2025. Dan bagaimana situasi sekarang dan mungkin dampaknya seperti apa untuk masyarakat. Nah, di sini kita sudah bersama narasumber kita hari ini telah hadir. Ada mantan Direktur Jenderal Pajak Pak Ken Dwi Jugiastiadi. Selamat siang Pak Ken. Selamat siang Naura. Terima kasih Pak udah mau bergabung dengan podcast kami hari ini. Nah jadi Pak kan sudah banyak ya Pak isu kenaikan PPN sebesar 12%, katanya akan dimulai awal tahun depan per 1 Januari dan ini juga berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Nah, meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang ada sejumlah barang dan jasa yang tidak terkena PPN, itu diantaranya sektor barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah, kalau melihat situasi ekonomi hari ini dengan isu PPN yang naik, yang akan naik ya Pak katanya, menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Makasih Naura ya. Jadi sebelum saya jawab itu, saya jelaskan dulu prinsip pajak di seluruh dunia. Jadi pajak itu sebenarnya ada beberapa komponen. Satu harus ada subjek pajak, yang kedua ada objek pajak, yang ketiga ada tarif, yang keempat tata cara pembayaran, yang terakhir adalah law enforcement. Oke. Jadi kalau tadi ngomong PPN dinaikkan 12%, itu kan dari tarif. Ya. Kemudian objeknya dari PPN itu apa? Tadi kamu bilang bahwa ada yang tidak kena. Memang iya, ada negatif listnya ya itu. Jadi menurut saya naik 12% sih masih fine aja. Terus banyak kalangan nanti, Pak, terus gimana nanti kan semua barang naik, daya beli kita turun. Yang kita geser adalah objeknya. Jadi kalau orang meningkatkan daya beli, itu kalau dalam pajak penghasilan, PTKP-nya harus kita naikkan. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Kalau sekarang batasnya 54 juta setahun, itu naikkan aja menjadi 100 atau 150 juta. Itu yang nggak kena pajak setahun ya. Setahun itu Pak. Jadi orang yang berpenghasilan 100 juta misalnya, itu nggak kena pajak, bisa dipakai untuk membeli barang, daya belinya naik. Naiknya udah berapa persen? Kalau dari pajak sebelumnya 11%, PPN naik 12, 1% kan. Kalau PTKP kita naikkan 100% masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Toh barang-barang juga dengan PPN naik tidak harus naik semua. Nggak harus naik. Apalagi kalau PPN rokok dinaikin misalnya, menaikin 20%, orang juga beli rokok. Nggak masalah. Nggak masalah itu. Nah, berarti kan dikatakan bahwa ada beberapa barang dan jasa yang tidak terkena PPN ya Pak. Nah, apakah justru ini menguntungkan bagi masyarakat Pak nantinya? Kalau nggak kena PPN memang tidak kena PPN. Jadi kayak barang kebutuhan pokok yang kamu sebutkan tadi memang nggak kena PPN. Jadi PPN itu prinsipnya adalah ada transformasi perubahan bentuk yang dilakukan oleh manusia. Kalau perubahan bentuk itu dilakukan oleh alam, misalnya ada pohon mangga, warnanya hijau jadi kuning, itu bukan transformasi perubahan bentuk yang dilakukan manusia, nggak kena PPN dari alam juga. Oke Pak. Nah tapi akankah pajak di Indonesia nantinya kalau memang jadi naik itu jadi tertinggi nih Pak dibandingkan tax ratio di negara ASEAN lainnya, mungkin kayak negara tetangga ya Pak, Malaysia atau Singapura. Kalau Singapura mungkin lebih tinggi ya daripada kita Pak. Bagaimana kalau pandangan Bapak? Kalau soal tax ratio ya, jadi pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ke depan itu kan ditargetkan berapa persen, itu 23 mungkin. Itu tergantung cara ngitungnya sih kalau tax ratio menurut saya. Kalau negara-negara OECD, kita anggota OECD ya, itu untuk menghitung tax ratio itu kan pajak dibanding PDB kan. Nah, yang dimaksud pajak ini apa? Ada pajak negara, pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau di negara maju ada Social Security, kalau di kita itu BPJS, itu harus masuk. Itu termasuk ya Pak. Nah, kalau kita ngitung tax ratio penerimaan perpajakan saja, itu penerimaan pajak dan biaya cukai kan. Harusnya dihitung semua. Pajak daerah kan pajak juga. Betul, iya.
BPJS itu kalau bisa dianggap pajak karena dipungut dari rakyat dan berdasarkan undang-undang. Kalau negara maju dihitung. Kita kalau sudah dihitung, itu tax ratio kita udah bisa 17%. Coba hitung aja. Lebih tinggi ya. Loh iya, tergantung hitungnya. Betul. Kalau hanya penerimaan DJP atau penerimaan perpajakan dari pajak dan bea cukai dibanding PDB ya kecil. Kecil. Dan lagi ngitung PDB saya kasih tahu. Produk domestik bruto itu rumusnya adalah konsumsi ditambah investasi ditambah saving kalau ada, ditambah dengan government expenditure, ditambah lagi ekspor kurangi impor. Oke ya. Dari komponen PDB tadi, itu yang sudah fix given berdasarkan undang-undang adalah government expenditure karena undang-undang APBN. Oke, ya APBN. Nah, yang lain konsumsi misalnya konsumsi masyarakat. Hitungnya kita pakai data apa? BPJS oke. Terus investasi, data apa? Investasi yang dicatat atau investasi yang real? Nah, ini penting juga. Ini pengalaman saya orang praktisi ya, saya bukan ahli ekonomi. Nah, lalu Pak ada juga ya Pak di tahun 2025 nanti ini di tahun depan pemerintah baru itu ingin menargetkan pajak sebesar 2.189,3 triliun. Nah, melihat situasi seperti saat ini kira-kira apakah target bisa dipenuhi kalau menarik pajak itu tidak harus tarif dinaikkan, enggak juga, tergantung dari pertumbuhan ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi, kemudian itu ada yang namanya tax buoyancy, itu elastisitas PDB dengan seberapa besar bisa kita pungut pajaknya di situ. Jadi negara itu nggak mungkin nyekek rakyatnya suruh bayar pajak itu sama dengan negara ngemis ke rakyat, enggak lah, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi aturannya harus jelas juga. Jadi berapa persen kenaikan PDB itu berapa persennya yang bisa ditarik? Kan tentu ada yang pengecualian ya. Kayak government expenditure misalnya nih, kalau untuk kegiatan sosial itu ya nggak kena pajak. Nggak kena dong. Nggak kena. Dan pajak ini harus kita perhatikan juga. Orang bayar pajak, banyak kalangan yang menyatakan, wah saya dipajekin gitu ya. Kalau pajak penghasilan itu ada dasarnya. Kalau di bawah PTKP sekarang kan 4.500.000 sebulannya. Di bawah itu nggak kena. Jangan nggak kena pajak. Di atasnya misalnya kita punya penghasilan 5 juta. Yang dipajaki itu 5 juta dikurangi 4,5 juta jadi 500. Kali tarif paling rendah 5%. Hitung sendiri aja. 5% kali 500.000 berapa? Ya kecil juga kan. Itu yang pertama. Terus kedua kalau kita ngomong pajak pertambahan nilai itu nggak mengenal penghasilan. Siapapun. Mau penghasilan berapa kayak mau jadi berapa. Kita beli gini ada BPN. Ya. Orang pinggir jalan yang punya duit beli rokok bayar BPN. Yang bayar adalah konsumen akhir. Jadi BPN itu yang bayar konsumen akhir, bukan pengusaha. Yang memungut memang pengusaha kena pajak. Ingat ya. PPN itu dipungut ya, bukan dipotong. Kalau PPN itu dipungut oleh pengusaha kena pajak. Persoalannya kalau dipungut nggak disetor yang salah siapa? Masa orang pajak? Ya enggak lah. Orang pajak yang salah ya yang mungut kok nggak setor. Nah itu pidana. Nah, itu pidana. Kalau dibandingkan dengan worldwide, di negara selain di ASEAN ya Pak, seperti Jepang, Kanada, Swiss, tax-nya kan mungkin ada beberapa yang di bawah Indonesia ya Pak ya. Mungkin ada yang 7%, ada juga yang 5% ya di Kanada ya Pak ya. Nah ini seperti apa Pak kalau perbandingan? Tapi coba cek lagi. Kalau di Jepang mungkin pakai VAT ya atau value added tax. Tapi yang lain pajak pertambahan nilai bukan? Ini Jepang apa? The standard consumption tax rate is 10%. Iya, standarnya. Standar terus ya. Yang VAT? Oh, Georgia 18%. Nah, oke. Egypt 14. Oke. Tinggi kan? Tinggi. Amerika nggak ada VAT. Kita selalu pakai, wah Amerika negara nggak ada, coba ada sales tax sana. Beda ya. Beda. Kita kalau dibandingin negara lain pakai VAT itu masih rendah. Masih rendah, iya. Benar. Masih rendah. Kita pakai VAT juga ya. Beda-beda. Jangan disamain VAT sama sales tax, beda. Beda. Tapi kalau misalkan terkait dampaknya Pak, misalkan nanti jadi naik 12%, ini apa dampaknya terhadap masyarakat? Ya memang harga naik, tapi daya beli itu dinaikkan dengan cara menaikkan PTKP.
PTKP itu dinaikkan. Jadi orang yang penghasilannya setahun misalnya 100 juta ya nggak kena PPh lah. Jadi daya belinya naik. Orang kalau dari penghasilan dari hanya satu sumber, itu pasti dikonsumsi deh habis. Kamu gaji berapa? Katakanlah kamu gaji 10 juta. Paling dikonsumsi semua. Konsumsi semua. Iya. Dan kamu nggak akan terasa beli barang karena kamu butuh. Contoh belinya. Nggak terasa kan? Karena ada imbalan langsung saat ini. Kamu beli. Kalau mau naikkan lagi PPN rokok, naikin aja. Tapi kalau misalnya PPN naik ini Pak, berpengaruh ke ini nggak Pak? Pengangguran nggak Pak? Apa urusannya dengan pengangguran PPN? Iya, karena kan misalkan banyak mungkin yang tidak bisa menggaji atau jadinya PHK, atau mungkin banyak karyawan yang akhirnya misalkan keluar dari pekerjaannya karena mungkin gajinya sedikit. Enggak. Justru dinaikkan PTKP itu, oke. Gajinya nggak kena pajak kalau dia di bawah 100 juta gitu loh maksud saya. Jadi duitnya diterima semua. Jadi daya belinya naik. PPN naik, daya beli naik. PPN naik 1%, tapi daya beli kita naikkan jadi 200%. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke Pak. Tapi jika membandingkan model pajak Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Tenggara atau Eropa, ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan, yaitu mungkin dari standar pelayanan alokasi anggaran hingga persoalan sumber daya manusia. Nah, kalau pandangan Bapak bagaimana mungkin meminimalisir jarak atau gap? Pajak ini menganut sistemnya, kalau undang-undangnya ialah self-assessment ya. Nanti kalau ditanyain saya jawab. Tapi kalau dalam segi struktur organisasi, kita tuh hampir sama kayak Belanda, apalagi itu yang data di situ ada. Ya, jadi single organisasi. Jadi Kementerian Keuangan hanya ada satu Direktorat Jenderal Pajak. Dan semua ketentuan kepegawaian, pelayanan, semua ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa merekrut pegawainya sendiri, tidak bisa memutasikan pegawainya sendiri, itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Kalau negara lain ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi jangan lupa ya. Kalau di negara-negara lain itu ada yang semi otonomi, ada yang full otonomi seperti kayak Cina. Cina itu bebas. Cina bebas kalau di data itu ya. Iya. Ya. Kalau Amerika itu full juga otonominya. Jadi dia bisa ngatur SDM-nya. Tapi di IRS yang kita selalu cenderung ke Amerika ya. IRS itu induk organisasinya masih Kementerian Keuangan. Jangan salah. Masih Kementerian Keuangan. Iya. Nah, seperti kayak kemarin kamu menanya tadi apa soal Badan Penerimaan Negara ya. Badan Penerimaan Negara. Kita membentuk suatu organisasi itu harus ada anggarannya juga. Gitu loh. Nah, waktu kemarin isunya mau ada Badan Penerimaan Negara, pertanyaan berikutnya adalah apakah dianggarkan nggak di APBN? Ada organisasi baru. Secanggih apapun organisasi nggak ada anggarannya pasti batal. Yang pertama. Yang kedua, kita kalau mau jadi Badan Penerimaan Negara tadi, bentuknya kayak apa dulu? Gitu. Apakah kita mau full seperti menjadi kementerian? Nggak, menurut saya nggak bisa juga, karena kita koordinasi dengan yang namanya bendahara negara ya. Treasury. Karena pajak ini kan komponen dari APBN. Iya. Oke. Karena komponen APBN tetap koordinasi dengan Menteri Keuangan. Itu iya. Terus kemudian apakah kita di bawah Menteri Keuangan apa di bawah Presiden atau Perdana Menteri? Bagi saya nggak masalah. Fungsinya sama. Pajak itu fungsinya cuma dua, regulasi dan budgeter. Oleh karena itu kalau pajak mau di bawah siapalah, sama aja fungsinya akan berubah. Mau di bawah lurah, camat, sama aja. Sama aja. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Yeah. Jadi kalau kita mau bikin organisasi yang baru, pertama anggarannya ada enggak. Yang kedua kalau nanti ada, bentuknya seperti apa. Gitu. Kalau kita pakai fokus negara-negara lain bisa. Kita bisa lihat di situ. Yeah. Nah sekarang pemerintah ini pengennya apa? Pajak ini mau jadi besar, besarnya apa? Ya kan? Besarnya apa? Yeah. Mungkin yang dipikirkan adalah otonomi tadi. Kita bisa menentukan anggaran sendiri, pegawai sendiri. Mungkin itu bisa ya. Apakah kita di bawah Presiden atau Kementerian Keuangan. Tapi yang jelas induknya kalau kita ngomong penerimaan pajak itu bagian dari APBN. Iya.
Singkatan APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi bukan anggaran penerimaan, bukan. APBN itu pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu ada pendapatan dari perpajakan dalam negeri ya. Ada pendapatan bukan pajak, ada pendapatan hibah. Itu penerimaan pendapatan negara dalam negeri. Nah, berarti Pak, Dirjen Pajak di Indonesia ini nggak otonom jatuhnya, Pak? Otonom soal undang-undang ya. Lihat di situ daftarnya. Itu yang ngomong OECD loh, bukan saya. OECD ngomongnya gitu. Undang-undang ada ya otonom. Tapi untuk standar pelayanan ada PMK-nya dari Menteri Keuangan. Soal mutasi kepegawaian yang tanda tangan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Anggaran Menteri Keuangan. Ini semua Menteri Keuangan. Nah, kalau di negara-negara yang lain yang otonomi kayak di situ apa Amerika, kita mau niru siapa deh? Tapi induk organisasinya tetaplah Kementerian Keuangan, tapi tersendiri. Betul. Ya. Kalau kita mau bikin kementerian misalnya badan selevel badan, terus apa sih tujuannya? Kita mesti tahu dulu tujuannya. Boleh, kita otonom sendiri, bea cukai, pajak, PNBP jadiin satu. Kalau perlu BPJS jadinya kan penerimaan negara. Terus pajak daerah. Bisa aja, iya. Nah, tapi Pak, berarti desain yang ideal bukan bagus ya. Tapi seperti apa organisasi pajak ini kalau menurut pandangan Bapak? Menurut saya, negara sebesar ini. Ya, negara besar ini kita bandingnya dengan apa? Itu kan negara besar. Bandingin dengan negara besar dong. Dan kita lah anggota dari G20. Paling enggak bandingin aja sama negara-negara anggota G20. Biasanya. Betul. Banyak yang ngomong Malaysia itu pajaknya di bawah Perdana Menteri. Iya kan? Malaysia di bawah Perdana Menteri loh. Tapi ingat, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu juga Menteri Keuangan. Gitu. Jadi kita mau niru mana? Kita negara besar nih. Negara gede. Bandingin dengan negara gede lah. Betul. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan ini agak panjang sih ya. Jadi situasi global saat ini masih diliputi dengan ketidakpastian. Salah satunya adalah perubahan iklim. Misalkan perang Rusia Ukraina, gejolak Timur Tengah dan kawasan Indo-Pasifik yang berdampak signifikan terhadap perekonomian global. Nah, lalu ada juga kenaikan inflasi yang sangat tinggi, ancaman resesi di beberapa negara. Dan juga perang Rusia-Ukraina ini kan menyebabkan pasokan energi ke Eropa itu terhambat dan terganggunya supply chain beberapa komoditas yang dibutuhkan industri. Hal ini berdampak pada kinerja industri dan rumah tangga serta meningkatkan harga bahan makanan dan komoditas termasuk BBM. Apakah target pajak kira-kira itu bisa terpenuhi? Oke, jadi pada bulan September nggak salah tahun 2023 itu negara-negara OECD kan kumpul di India ya. Iya. Di India mereka merumuskan ada pilar 1, pilar 2 dan pajak tentang digital taxation. Nah, itu udah dibicarakan di situ. Jadi nanti kalau global warming atau segala macam pajak, kita juga ada pajak yang nantinya pajak emisi karbon ya. Emisi karbon ya. Nah, saya pernah nulis juga di Jakarta Post. Bagaimana nanti kalau ada perubahan iklim segala macam. Indonesia juga ada mengenai pajak green tax ada di undang-undang apa itu yang baru itu undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu ada sudah diatur juga. Sudah diatur dalam situ. Dan di dalam kongresnya bukan kongres pertemuan negara-negara OECD itu sudah diatur tentang digital taxation atau gimana. Jadi pada prinsipnya begini. Pilar 1, pilar 2 itu mengenai transfer pricing, terus shifting tentang penghasilan. Terus kemudian kalau kita ngomong digital, misalnya nih ya, pengguna TikTok terbesar itu di mana? Indonesia kan? Iya. Source-nya di sini, jadi pemasarannya di sini. Iya. Nah, pemajakannya di mana? Apakah di negara pasar atau negara source-nya? Nah, itu diatur sama OECD nanti ke depannya kita yang dapat. Kalian pakai YouTube, pakai Google. Iya, benar. Yang paling banyak di mana? Kalau menurut saya sih source-nya yang negara pemasaran. Kamu konten kreator di Indonesia, ya. Tapi yang nonton orang di Amerika, kamu kena pajak di Amerika. Gitu. Iya. Karena yang nonton di sana. Sebaliknya kalau konten dari Amerika yang nonton di Indonesia,
Kayak TikTok pengguna harusnya di sini pajak. Di sini Pak. Iya, oke benar ya. Tahun 2017 Google, YouTube kalau nggak salah, Facebook bisa dikenain pajak di Indonesia pada saat itu ya. Karena kita belum anggota OECD. Nah, itu 2017 bukan di Anda. Okay. Tapi kalau kita sudah anggota ya kita ikut aturan OECD nanti diatur. Nah, ke depan itu ya digital taxation itu pasti. Green tax juga, hati-hati loh green tax. Bisa kayak pasukan Orange yang di Perancis demo kan? Iya. Ya, benar. Itu gara-gara green tax dinaikin BBM. BBM-nya naik. Kalau menurut saya sih ini pikiran saya aja sih, BBM itu ya kenakan pajak aja. Pada saat kita ngisi BBM, mobil kita 5, yang jalan 1 ya cuma 1. Tapi kalau semua jalan beli BBM 5-5-nya kena pajak. Iya. Tapi STNK sama BPKB bebas. Gitu. Tapi Bapak optimis dengan target pajak pemerintah baru ini, Pak? Oh, Pak, optimis saya. Kita harus optimis loh. Apalagi kalau pertumbuhannya tinggi. Pajak itu tergantung pertumbuhan ekonomi sih. Kita nggak bisa majekin rakyat nyekek. Itu ngemis namanya, ngemis ke rakyat. Ya enggak lah. Enggak. Kita harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Terus tax beyond-nya berapa harus kita. Itu aja. Apalagi orang-orang pajak sekarang canggih-canggih lah datanya. Iya. Oke, Pak. Nah, tapi jika memang pajak nanti nih Pak jadi disahkan gitu ya naik 12%. Dan apakah menurut Bapak masyarakat itu harus khawatir, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya sih nggak perlu khawatir karena pajak itu kalau udah masuk ke negara balikin lagi kok ke rakyat. Iya. Iya. Kalau penerimaan kita tinggi misalnya, terus untuk makan bergizi gratis, ya. Betul. Kan lauknya lebih enak lagi karena dapat penerimaan yang tinggi. Lauknya bagus lagi. Tapi kalau itu jangan khawatir sih, ada anggarannya ada. Dari cukai rokok aja setahun 240 triliun. Cukai rokok 240. Makanya banyak-banyak ngerokok biar. Ya, tapi pandangan Bapak dengan tim ekonomi pemerintah yang baru masih muka-muka lama ya nih Pak? Kalau itu saya nggak bisa ngasih komentar ya karena yang saya pilih dulu presidennya. Jadi apa pilihan presiden masih bagus. Saya pilih presiden. Itu pasti bagus lah dipilih oleh presiden. Ya kan? Iya. Oke Pak, ini mungkin terakhir dari saya. Harapan Pak Ken nih untuk pemerintahan baru ke depannya mungkin dari segi ekonomi juga, terus terkait pajak juga, apa nih Pak untuk ke depannya? Saya sih sebagai rakyat ya, saya sudah memilih presiden dan wakil presiden 02, ya saya percaya aja 02. Saya rasa lebih solid. Kan beliau ini seorang militer kan? Ya. Dan saya anak militer, saya tahu taktik perang, mau menang gimana. Nah, itu dong. Mau menterinya mau 100 ya nggak apa-apa, negara gede. Jangan bandingin Indonesia dengan negara yang kecil-kecil ya. Itu. Bandingin Amerika, Cina, India, apalagi yang gede. Rusia. Gitu dong. Kita ngapain bandingin Singapura? Singapura negara sama Jakarta Selatan. Jauh. Maju iya, penduduknya kecil. PDB kita juga gede juga. Saya optimis sih. Ekonomi bagus. Saya sebagai rakyat seneng-seneng aja. Happy-happy aja ya. Oke, sip, Pak Ken. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi kita habis ngobrol-ngobrol singkat, diskusi singkat juga sama Pak Ken terkait pajak ya, isu pajak yang mau nanti naik 12% dan harapannya juga bagaimana untuk pemerintahan baru ya nanti ke depannya selama 5 tahun ke depan. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ken. Terima kasih.